Hai, halo semuanya, halo semua lagi nonton gua Giri Ardian dan hari ini kembali lagi sama Ustadz Bagas. Assalamualaikum Masya Allah. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat yang baru nonton edisi ngobrol bareng Ustadz Bagas, ini emang edisi spesial buat di bulan Ramadan dan juga diperuntukkan untuk saya pribadi karena saya juga mau belajar lebih jauh soal Islam, agama yang selama ini saya baru dalami. Dari lahir dan dari Islam antum ya. Dari lahir sudah Islam. Tapi lucu sebenarnya itu bisa dibahas juga tuh soal kapan-kapan. Karena saya sempat waktu di zaman sekolah ngerasa kayak ya buat apa nih Islam apa segala gitu. Terus saya akhirnya pelajarin semuanya Ustaz. Saya baca Taurat, baca Injil, baca Banyak ini ada yang begitu. Kenal. Iya. Curhat konsultasi. Nah. Saya di agama ini beribadah, di Islam juga beribadah. Nah, saya baca doang Ustaz, nggak sampai beribadah. Gak sampai ibadah. Nggak sampai beribadah. Cuman pada akhirnya saya ngerasa oh tetap Islam kok yang menurut saya Masya paling lekat di hati gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi ibadah Islamnya nggak rajin. Saya kalau nggak bisa bilang Sekedar memilih aja. sekadar memilih. Tapi ya habis itu tetap pelajari. Baru kemarin setelah momen yang tahun lalu baru kerasa banget. Sekarang semoga istiqomah. Amin, amin, amin. Masya Jadi emang Allah. ini untuk supaya saya lebih istiqomah dan saya ngerasa kemarin ketika lagi hiatus buat skrip ngerasanya kayak ada yang kurang nih rasanya, mau ngasih tahu orang supaya gini enak banget nih kalau misalnya bisa diselipkan dari sisi agama itu kayak gini loh, jadi lebih ajak gitu rasanya, jadi lebih powerful gitu. Tapi selama ini saya udah yang sebelumnya dibilang di episode sebelumnya, selama ini ngobrol sama teman-teman saya, teman-teman online saya ini tuh apapun dari sudut pandang psikologi dan sains gitu. Makanya sekalian momennya lagi adem nih di bulan Ramadan, saya ngajak Ustadz Bagas biar bisa ngebagiin saya dari sudut pandang sains dan psikologi, Ustadz Bagas dari Insya Allah. sudut pandang Islam. Karena ternyata teman-teman, apapun yang kita alami di dunia ini dan kita hadapi di dunia ini sebenarnya Islam udah punya jawabannya. Betul, betul. Ya kan Ustaz? Apapun ya, lengkap. Betul, lengkap, insya Allah lengkap. Saya senang banget waktu kita ngaji awal-awal bahas Al-Baqarah. Ayat pertama Al-Baqarah, Ustadz bilang sama saya, nih Mas Giri yang penulis pasti langsung ngeh nih apa yang beda nih dari Al-Quran gitu. Ternyata yang beda dari Al-Quran adalah Al-Quran langsung bilang kalau ini tuh nggak ada yang salah gitu ya. Tidak ada kecacatan sedikit pun. Tidak ada cacat sedikit pun. Kalau penulis biasanya teman-teman, kalau penulis biasanya nulisnya di buku, maaf apabila ada salah kata atau ada salah penulisan gitu, karena kita manusia biasa gitu kan. Tapi kalau di Al-Quran, La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kecacatan sedikit pun. wow. Jadi saya waktu itu juga saya ngerasanya, wah di Al-Quran nih apa? Anak awal baca itu waktu perdalam itu, anak nangis. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran kalau kita teman-teman semua pelajari, kita tadabbur, pasti air mata tidak mau nangis. Bahkan non muslim pun sebenarnya bisa nangis. Soalnya beneran kalau merasa kayak ini saya nggak ada catatan, jadi kayak buktikan kalau ada kesalahan gitu kan. Sebegitu yakin ya Ustadz ya. Kalau Al-Quran itu bahkan ditantang, kalau mentantang 3 kali tuh. Oh iya, Kalau ada yang bisa nih berikan satu surah semisal Al-Quran, terus diturunin lagi tantangannya, nggak ada yang bisa satu surat, kalau gitu 10 ayat aja yang bisa salah gitu. Yang bisa, bukan yang bisa salah, yang bisa buat serupa dengan Al-Quran. Kemudian nggak bisa lagi nih, nggak bisa lagi satu surat udah nggak bisa, 10 ayat lagi nggak bisa, ya gitu. Kalau gitu 1 ayat aja lah. Nggak ada yang bisa. Ada dulu mencoba yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia orang yang mengaku nabi di saat Rasulullah masih ada. Nah, dia buat ayat seperti Al-Quran. Al-Quran kan bahasanya itu luar biasa, tinggi banget bahasanya. Dan sering kita dapatkan akhirannya Al-Quran itu sering sama. Al-Qur'annya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa Madarah, semua kan, walaupun ya konteksnya sama aja. Ada ritmenya demikian. Nah, ada surah juga Al-Fil. Ya, kemudian ada Musailamah Al-Kadzdzab ini mengaku nabi, itu membuat serupa dengan surah Al-Fil itu. Jadi yang penting ujung-ujungnya sama tuh. Dia bikin mengatakan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Gajah. Apa itu gajah? Apa yang kalian ketahui tentang gajah? Terus ayat yang selanjutnya dia bilang lahu khurtumun tawil. Gajah itu memiliki belalai yang panjang. Nah,
kalau dia buat begini, kita secara visual pun udah tahu bahwa belalai gaging mau panjang. Jadi itu ayat yang diketahui ya ketika dia buat itu, pengen nyamain Al-Quran, dia diketawain. Jadi karena ini kan sekedar info, bukan ayat, tapi Al-Quran beda. Wah, tantangan yang dia. Jadi menurut saya nggak berlebihan. Kalau saya juga ngerasa kemarin waktu ngebuat skrip podcast selanjutnya kayak wah ini kalau ditambahin dari sudut pandang Islam pasti lebih powerful dan lain sebagainya. Karena emang ya nggak ada yang bisa juga yang nyamain kayak Al-Quran kan. Dan saya juga ngerasanya emang banyak ya yang terjadi di sekarang itu cuma di rebranding aja gitu loh, Stan. Kayak misalnya di Psikologi dan Science ada 5 AM Club namanya. Kita kan sholat subuh, ada meditasi misalnya, ya kita sehari 5 kali kayak gitu kan. Terus intermittent fasting. Kita udah puasa bulan Ramadan apa segala macamnya. Ternyata banyak yang udah diajarkan, cuman di rebrandingnya jadi ke barat-baratan. Betul. Justru kita umat Islam yang terkagum-kagum kan. Padahal ada dalam ajaran kita. Nah makanya menurut saya hari ini kita bahas apa yang biasa saya bicarakan sama teman-teman, misalnya soal kebiasaan untuk bisa jadi tumbuh jadi orang lebih baik gitu kan. Jadi habits gitu. Kalau di Islam cara paling disarankannya untuk membangun habits seperti apa? Biar kita jadi nggak jadi muslim yang musiman gitu. Misalnya musiman. Baiknya cuma pas Ramadan aja. Muslim musiman. Ada ya. Alhamdulillah. Kayaknya sih banyak, Ustaz. Kayaknya banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman ini nggak ada nih. Insyaallah. Amin. Muslim musiman di bulan Ramadan. Nah, gimana ya kalau kita melihat sebenarnya konteks ibadah Ramadan itu puncaknya ataupun bahkan tujuan utamanya kita mudah menggapai takwa. Ramadan kan, Ramadan identik dengan apa yang pengen kita gapai ya takwa itu. Ya, ketika kita sudah memiliki takwa, pokoknya takwanya ditingkatkan. Dan takwa ini kata Allah dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Bertakwa kepada Allah itu dimanapun kalian berada. Ya bukan hanya sekedar di bulan Ramadan. Muslim itu muslim yang baik, jangan sekedar musiman. Ya karena yang kita ibadah itu bukan Ramadan ya. Yang kita ibadah itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak lekat dalam tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi setiap bulan, bahkan setiap saatnya. Maka konteksnya kalau kita benar-benar jujur ibadahnya, seharusnya ibadah itu tidak dijadikan sebagai mungkin musiman. Ya karena Tuhan yang kita sembah di Ramadan ini dan di luar Ramadan itu pun sama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa perbangun kita konsisten. Ramadan kan banyak amalan-amalan tuh. Antum salat tarawih, kemudian kita bukan perpindahan jam makan ya. Nah, kalau kita katakan perpindahan jam makan ya itu definisi orang-orang awam mungkin yang mereka belum ngaji. Kalau kita memang ya konteksnya itu udah puasa, nilainya itu semuanya bukan sadar ritual, tapi nilai spiritual di situ. Bagaimana kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang langsung bahas. Itu kan banyak rangkaian-rangkaian, dan kalau kita konsisten dan itu tujuannya kita ikhlas beramalnya pada Allah, itu sebenarnya melahirkan alumni Ramadan. Alumni Ramadan. Ya, jadi bukan sekedar antum yang tadi katakan musiman, seharusnya tidak demikian. Karena Tuhan yang kita sembah itu sama. Justru malah di bulan Ramadan bikin ini ya Ustaz ya, kalau kita bangun kebiasaannya sebulan penuh harusnya jadi makin kuat karena udah terbiasa dilakukan sekarang. Apa sih maksudnya kenapa Ramadan begitu istimewa sampai dijadiin bulan yang waktunya buat jadi muslim yang lebih baik gitu? Jadi muslim yang lebih baik. Karena Ramadan itu secara bahasanya aja. Secara bahasa ada ulama kita yang mendefinisikan sebagai diambil dari kata ar-ramdu ataupun ar-ramid. Ar-ramid yang lebih identik dengan ditandai pergantian musim dari musim panas ke musim berguguran di situ mungkin pada saat itu musim panas, kemudian di situ musim gugur. Nah, di situ mulai bergantilah. Nah, kemudian ulama kita dia mengatakan apapun nama dari Ramadan itu intinya dari kata itu, dari kata bahasanya, secara bahasanya Ramadan itu intinya bagaimana dia yukhriqudz dzunubah, dia membakar dosa-dosa bil a'mali sholihah dengan rangkaian amal soleh.
Jadi dalam Islam itu ada perintah, dari hadis dikatakan gini, atbi sayyi'ata al-hasanata tambuha. Kita ini insan yang tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa. Ya, ada aja kesalahan-kesalahan kecil ataupun besar. Tapi dalam Islam itu dimaklumi, hal yang wajar. Akan tetapi selalu diberikan tips. Iringi setiap kesalahan itu dengan kebaikan supaya dihapus itu. Oke. Tapi bukan berarti antum berbuat dosa terus Balance gitu. balance enggak balance. Dalam artian kita kan insan yang tidak lepas. Dalam artian mahalul khata wa nisyan. Tempatnya lupa ataupun tempatnya salah dan lupa. Ya sering kita salah, akhirnya berbuat dosa. Ya itu dia, kita iringi dengan kebaikan-kebaikan dan itu menghapus. Nah, Ramadan itu demikian. Banyak dosa-dosa kita di Ramadan, cara mudah dihapuskannya ya di Ramadan. Karena dengan rangkaian amalan ibadah, itu yang menjadikan Ramadan istimewa. Banyak. Di dalamnya juga ada Al-Qur'an yang tentu. Itu yang paling melekatnya itu adalah adanya Al-Qur'an. Tapi Ustaz, tentu kalau misalnya kita bahasnya secara general gitu ya, yang keimanan kita nilainya beda-beda, apa segala macam, pasti ada juga dari kita yang menemukan kayak ya sulitnya itu tuh di istiqomahnya gitu loh. Sulit istiqomah. Kalau misalnya mau sholat kita kalau di selama bulan Ramadan harus puasa, harus sholat, harus ini, harus itu. Kalau misalnya apalagi sholat tarawih gitu misalnya kan sekarang makin sepi kan semakin maju. Semakin maju. Ya kan? Semakin maju. Betul. Itu mungkin ya saya juga merasakan memang masalahnya di istiqomahnya gitu. Istiqomah. Disiplin melakukan itu. Kalau di Quran gimana caranya supaya biar kita bisa istiqomah terus menghadapi burnout juga. Jadinya dapat yang punya yang berat itu bukan rindu. Ini setelah hijrah ya, orang-orang hijrah yang berat itu bukan rindu tapi istiqomah. Yang berat bukan rindu tapi istiqomah. Ini orang-orang yang mengatakan setelah mereka hijrah. Ya kan. Nah jadi istiqomah kita bahasa Indonesia konsisten. Disiplin melakukan hal yang rutin itu. Nah, kenapa itu kadang berat? Kalau dari antum kenapa kira-kira berat? Karena tiap hari, apalagi saya di dunia kreatif kan Ustadz, jadi nggak gitu-gitu aja nih. Jadi kadang pekerjaannya bikin saya nggak bisa, atau terlalu banyak yang dipikirin, kayak seolah-olah ini prioritas, tapi jadinya yang ibadahnya nggak jadi prioritas. Gitu sih kalau saya. Baik, kalau secara gampangnya, kenapa istiqomah berat? Karena tujuannya ataupun goalsnya itu luar biasa. Hadiah dari hasil dari istiqomah itu luar biasa. Contoh, dalam Islam kita ibadah, puncak dari ibadah itu apa? Misalnya menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kan mahal banget tuh. Saya mau bilang takwa tadi. Takwa itu bagian dari sifat dari takwa, itu bisa melahirkan surga Allah, melahirkan rahmat Allah dan surganya puncaknya. Nantinya ketika ayat tentang istiqomah, dalam Al-Qur'an dikatakan surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan mereka beriman kepada innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Tuhan kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, konsisten terhadap keimanan tersebut, maka akan diturunkan bagi orang tersebut tatanazzalu alaihimul malaikat, akan diturunkan malaikat yang malaikat itu mengatakan udah nggak usah cemas terkait apa yang akan engkau hadapi di masa yang akan datang. Terkadang gitu kan gitu. Cemas kita apa nih yang terjadi selanjutnya. Kemudian kita juga nggak perlu merasa takut apa yang telah kita tinggalkan. Nah, bagi orang istiqomah dia mendapatkan demikian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian dijanjikan berilah kabar gembira bagi mereka yang istiqomah konsisten, ada surga yang telah Allah janjikan. Jadi kenapa istiqomah itu berat? Karena ending ataupun hasilnya, goalsnya itu luar biasa mahal. Antum pun konsisten, ya bisa nulis 1 halaman 2 halaman karena endingnya ada buku. Endingnya jadi buku. Karena itu dia beratnya, hasilnya memang yang mahal. Kenapa dia berat? Cuman selama kita beristiqomah di jalan itu, hadiahnya cuma di ujung aja Ustaz, apa gimana? Enggak di ujung. Jadi apapun yang antum kebaikan atau apapun yang antum lakukan, kita lakukan, selama itu kebaikan, Allah tetap ganjar pahala. Jadi Allah itu indahnya dalam Islam, kita itu tidak dituntut sebenarnya dari hasil akhirnya aja. Itu bukan patokan utama. Tapi dinilai dari prosesnya.
Makanya kita akan dihukumi. Contohnya, Ana sebagai pendakwah nih, Ana sebagai ustadz sering ngisi kajian, sering ceramah. Ana akan dihisab terkait dakwah antum gimana nanti, apa mereka semua sudah memeluk Islam. Endingnya semua kan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sekedar ikhtiar, tapi Allah akan menghisab Ana, kamu istiqomah enggak dalam berdakwah? Atau cuma sekedar musiman. Dalam Ramadan aja nih, di luar Ramadan kita nggak berdakwah lagi. Nah, itu yang akan ditanya. Jadi Allah tidak akan menghisab terkait hasil itu endingnya, karena itu mau tidak mau di tangan Allah. Di luar dari kendali kita, itu di tangan Allah tentunya. Apa serasa yang kita nggak bisa ubah, itu kan jadinya takdir. Maka Allah tidak akan hisab ya. Tapi Allah akan hisab bagaimana kita istiqomah nggak di jalan tersebut. Dan ketika kita istiqomah, di situ terletak nilai pahala selalu ada. Kebaikan itu selalu ada. Apa jujur kemarin waktu kita ini kan sebenarnya udah pernah kita bahas juga waktu kita di pengajian di awal-awal, yang selalu ada pahala yang ganjaran baik mengalir ketika kita terus konsisten melakukan suatu kebaikan. Iya, betul. Nah jujur itu yang bikin saya semangat, salah satu yang bikin saya semangat lagi buat melakukan ini gitu, karena nggak tahu ya, saya sih punya niatnya baik ya bikin konten kayak gitu supaya bagiin ilmu dan lain sebagainya. Saya juga pengen, kalau saya dulu kekurangan sosok Ustadz, saya ngerasanya saya hidup itu kayak siapa ya sosok yang mau saya tiru untuk bisa jadi kebaikan gitu. Jadinya saya bikin konten yang ini yang saya butuhkan dulu gitu loh Ustadz. Nah saya begitu sadarin bahwa ujungnya kayak gimana mah terserah lah gitu, gimana lah itu haknya Allah lah gitu. Yang penting, tapi selama kita ngelakuin itu yang justru penting gitu. Jadi prosesnya. Saya jadi ingat itu Al-Fatihah yang Ihdinash Shiratal Mustaqim. Yang kita diminta cuma tunjukilah jalan yang lurus. Bukan tujuannya ya. Jadi kayak selama kita ada di jalan yang lurus, kita udah Insya Allah aman di situ. Selama kita istiqomah. Selama kita istiqomah, ya itu yang akan dinilai, bukan dari sekedar hasil. Nah terus tapi kan ini masih ngomongin istiqomah. Tapi emang kadang tadi kan saya bilang istiqomah jadi sulit karena di pekerjaan ada prioritas lain. Bahkan kadang ada pengaruh lingkungan sih. Maksudnya gimana? Iya, tapi istiqomah itu ternyata memang perkara yang berat. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menceritakan tentang istiqomah. Di antaranya fastaqim kama umirta, dan istiqomahlah sebagaimana apa yang telah engkau diperintahkan. Ini konteksnya tentu Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk umat kita. Dan ternyata ahli tafsir ini mengatakan tidak ada ayat yang lebih berat dibandingkan ayat ini. Jadi tentang bagaimana kita bisa istiqomah sesuai dengan sunnah, apalagi kebaikan-kebaikan yang kita jalani itu tidak lepas. Itu yang paling berat. Jadi ayat istiqomah memang luar biasa. Nabi Muhammad sangat jadi role model sih dalam istiqomah ini. Tidak diragukan. Benar. Nah tapi nih saya pertanyaan tadi saya bisa ditambahin. Misalnya kayak Nabi Muhammad kan jadi nabi atau jadi rasul kan nggak dari awal kan Ustaz. Ya kan ada, tapi dari sebelum itu pun dia udah jadi terkenal baiknya, terkenal dengan Al-Amin. Iya, kenapa bisa ya Ustaz? Kenapa, gimana sudut pandangnya Nabi Muhammad, dia tuh nggak terpengaruh gitu sama lingkungannya, justru dia bisa jadi karakter. Iya, sedangkan kita sulit istiqomah karena lingkungan kita kayak gimana dulu. Baik. Yang pertama, kalau Rasulullah ya kenapa demikian, memang itu kekhususan. Setiap nabi memang itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena supaya tidak ada celah untuk orang-orang kafir. Dulu nih kamu begini, Kalau kita fase, kalau kita sudah hijrah nih, dulu lo juga gini, ya kan? Tapi kalau Muhammad nggak bisa. Dulu kamu sebelum jadi nabi begini, itu terpatahkan karena Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi itu pun rasul, beliau seorang Al-Amin, dikenal dengan sosok yang amanah luar biasa, mudah dapat sekali dipercaya, dan itu sifat yang melekat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika dibawa kehidupan kita, terkadang kita terpengaruhnya kepada circle teman-teman, dan itu yang memang Rasulullah itu sudah memperingati dari 1400 tahun silam tentang pertemanan. Ada ungkapan yang mengatakan as-sahibus sahib, teman dekat kita itu, kerabat itu akan dia menarik dalam artian ketika teman antum baik, dia menarik antum insya Allah jadi baik. Tapi kalau teman antum sebaliknya, ya demikian juga, dia bisa menarik antum sesuai dengan apa yang menjadi karakter mereka. Nah dalam Islam dikatakan
Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari teman dekatnya. Ini sebenarnya kalau antum pernah dengar kata ketika kita bergaul dengan 5 pengusaha. Oh ya, kita Ya jadi kan? pengusaha yang kena. Kita jadi pengusaha yang keenam kan? Ya. Itu landasannya kalau kita melihat dalam teori Islam, itu hadis Rasulullah. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari siapa yang menjadi teman dekatnya, teman kekasihnya. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia termasuk orang yang baik. Ya, kalau temannya demikian, ya begitu juga. Jadi circle memang lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Makanya orang yang antum pernah dengar kisah ada orang yang tobat zaman dahulu yang membunuh 99 orang. Ya. Dia bunuh 99 orang. Dia pergi ke tokoh agama yang salah. Iya. Yang solih terhadap dirinya sendiri. Iya. Keras terhadap orang lain. Apa solusinya? Gimana saya telah membunuh 99 orang? Ini dosa besar. Maka kata tokoh agama yang keliru tadi, dia mengatakan, dosa kamu sangat besar, nggak bisa diampuni nih. Iya. Akhirnya dibunuh. Genap 100 kan. Akhirnya bertanyalah pada didapatilah sosok ahli ibadah, seorang alim yang masya Allah luar biasa, seorang ulama. Kemudian ternyata nasihat pertamanya apa? Lingkungan kamu itu buruk, maka keluar dari situ. Akhirnya dia hijrah dari lingkungannya ke lingkungan yang lebih baik. Tapi kalau Allah ditakdirkan meninggal, akan tetapi Allah tetap bagaimana telah tuliskan, catat setiap amalnya, dan Allah takdirkan dia masuk surga. Ya kalau nggak salah dia yang hijrah dari satu tempat ke, terus dia ternyata pas diukur, pas lebih diukur, malaikat berebut kan, malaikat itu berebut, ini masuk neraka, masuk surga. Ternyata yang menang masuk surga. Iya. Pernah dengar cerita itu? Ya jadinya bikin kita juga, oh ternyata emang tujuannya Rasul atau kehidupan di zaman dulu. Contoh yang barusan Ustaz bilang juga, kita harus keluar kan dari lingkungan itu kan. Nah, terus gimana Ustaz dengan lingkungan kita sebelumnya? Kadang tuh yang bikin berat juga ya kita misalnya lingkungan sebelumnya saudara atau itu terus kayak keluarnya juga kan nggak bisa, silaturahminya jadi hilang. Silaturahimnya bisa putus. Nah, gimana cara kita keluar circle tanpa memutus silaturahim itu? Ya, pertama, separah-parahnya pergaulan misalnya, ataupun karakter orang, itu ketika mungkin kita interaksinya sama orang-orang non-muslim, orang kafir. Ya, karena kita beda secara aturan, mungkin banyak hal-hal. Tapi dalam Islam itu, Allah tetap meminta kita untuk senantiasa berbuat baik pada mereka. Itu ajaran Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah itu tidak pernah melarang kalian untuk bagaimana berlaku baik, memperlakukan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu selama mereka tidak memerangi kalian. Jadi konteksnya, selama circle kita yang lama itu tidak menyerang kita, dalam artian sikap kita kepada mereka tetap seperti biasa, baik layaknya kita pertemanan yang dahulu. Cuman apa yang mereka pengenkan mungkin supaya kita balik lagi ke belakang, itu nggak usah kita ikuti. Dan selama kita tidak diserang misalnya, yang nggak ada problem dalam hal itu, kita tetap menyambung silaturahim. Kalau misalnya ada serangan, ada terus-terusan ngajak kan. Kalau yang saya tahu misalnya crab mentality, dia pengen hijrah gitu, pengen hidup lebih baik. Lo juga dulu kayak gini, ditarik lagi ke bawah gitu. Nah kayak gitu berarti pergi aja itu pergi aja nggak apa-apa, karena itu kan itu udah beda konteks lagi. Selama menyangkut kita yang penting sudah berbuat baik pada mereka, itu yang kita menjadi tanggung jawabnya. Saya jadi ingat cerita Nabi yang ada sahabatnya, dia pernah membunuh sahabat yang lain. Sebelumnya dia kafir, membunuh sahabat yang lain, terus tuh dia minta maaf sama Nabi udah membunuh sahabatnya itu. Terus kata Nabi, saya maafkan kamu, tapi menjauhlah. Tapi Nabi nggak mau lihat dia. Wah, itu luar biasa. Tapi itu sifat Rasulullah yang itu, kalau konteks kita disakiti luar biasa sama orang. Ya kan, bahkan orang yang kita cintai, keluarga kita itu dibunuh sama dia. Ustaz, boleh nggak cerita yang lengkapnya? Saya takut tadi nggak nyambung. Ceritanya gimana? Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh. Paman ya? Paman, dia lebih ke arah paman Hamzah. Oh iya. Paman beliau kan Hamzah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau itu dibunuh oleh seorang yang dulu belum menjadi sahabat. Akan tetapi
dia menyatakan keislamannya pada Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana singkatnya? Singkatnya itu Rasulullah menerima keislamannya, perminta maaf dia. Akan tetapi Rasulullah memang merasa sangat cinta pada pamannya, sehingga ya dia masih teringat lagi ketika melihat orang tersebut, khawatirnya teringat lagi. Akhirnya nggak apa-apa diterima keislamannya, akan tetapi silakan menjauhlah dariku. Artinya pergilah. Setelah saya nyatakan keislaman, pergilah. Setelah itu beneran nggak pernah ngelihat mukanya lagi Nabi Rasul. Rasulullah tetap berakhlak baik, akan tetapi tidak sespesial dengan Yang lain. sahabat-sahabat yang lain. Ya tentu ini bukan tidak adil lah, bagaimana, itu Enggak, konsekuensi. itu menurut saya itu luar biasa. Itu udah, iya, bahkan luar biasa kan. Luar biasa. Kita nggak mungkin melakukan hal itu. Benar, tapi saya jadi dari cerita itu, saya ada yang saya ambil, Ustaz. Ternyata kadang kita itu suka ngambil dua hal dijadiin satu. Dua Misalnya, hal dijadiin kalau kita memaafkan seseorang, berarti kita menerima semua sikap buruk dia gitu. Padahal kita boleh loh memaafkan, selesai di memaafkan. Ternyata kita masih nggak bisa ngelihat orangnya, ya nggak apa, itu udah beda cerita. Udah beda bab. Iya, itu luar biasa di saya. Jadi kayak Rasul aja mengajarkan bahwa menghargai dirinya sendiri itu juga disarankan dalam Islam gitu. Iya. Nggak semerta-merta kita memaafkan orang terus meskipun orang itu jahat Kita paksain buat Iya. jadi Betul, itu jadi ada stop bab. di Beda pembahasan. misalnya sama yang kayak misalnya kita merasa marah sama orang sama bereaksi mengeluarkan aksi gitu sama marahnya gitu. Nah itu udah dua hal yang berbeda kan. Jadi kayak orang bilang ya kan marah nggak boleh dipendem apa sih gitu. Nah padahal kalau ngelihat dari cerita barusan kita tuh bisa loh, kita lagi marah nih sekarang tapi kita memutuskan untuk tidak berkata kasar, kita memutuskan untuk nggak berlaku kasar gitu, karena selesai dimarahnya aja sama kayak Rasul selesai di memaafkannya, setelah itu dia itu bisa jadi contoh buat kita juga kan, bahwa sebenarnya ada loh kesempatannya begitu di lingkungan yang toksik gitu misalnya kita bisa memutuskan silaturahmi atau membatasi silaturahmi membatasi dengan cara kita supaya kita tetap bisa terus di jalan yang lurus, tapi ke merekanya juga ada kebaikan yang masih kita kasih lah ke mereka. Betul. Itu benar kok, Sa? Iya benar. Ya. Jadi dua hal yang berbeda antara ya jangan sampai kita memaksakan diri untuk seperti itu. Oke. Menurut saya udah cukup luar biasa obrolan kita di episode kali ini, Ustaz. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Maaf banget kalau misalnya saya ingat ceritanya tapi lupa siapa-siapanya, saya lupa tuh. Dulu waktu suka ngulik cerita-cerita Nabi, saya fokusnya enggak di ceritanya apa dulu dah gitu, bukan yang ada ini karena waktu itu belum ada Ustaz Bagas, belum ada gurunya. Beda ya. Iya, jadi terima kasih Ustaz sudah bantu menjelaskan. Dan semoga yang kita sampaikan juga jadi ada kayak kebaikan juga yang bisa diterima teman-teman, kayak iya juga ya ternyata di Islam itu begini-begini. Dan menurut saya kalau kita muslim sangat worth it lah untuk menyertakan agama di aktivitas kita, karena jadi nambah kita jadi powerful melakukan hal tersebut gitu, sama dan kayak itu bisa tertulis sebagai nilai ibadah. Itu utamanya dengan adanya ilmu itu. Tapi kalau antum melakukan itu benar, ada sesuai dengan syariat Islam, tapi antum tidak tahu bahwa Islam mengajarkan, itu tidak dapat pahala di situ. Jadi itu pentingnya. Iya, jadi karena tahu aja udah dapat pahala. Karena tahu aja bisa dapat pahala. Sebenarnya Masya Allah. Semoga itu jadi semangat juga kita untuk belajar terus ya, Ustaz ya. Amin. Jadi kita jadi makin tahu, jadi makin banyak pahalanya. Terima kasih untuk Bagas sekali lagi. Siap. Kita akhiri dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Masya Allah.